Halo teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak parabola ya. Dan ini adalah bagian yang kedua teman-teman. Kita akan membahas khusus tentang gerak parabola yang berada pada soal-soal yang tentang bicara titik puncak ya. Jadi misalkan teman-teman dapat soal seperti pada gambar di atas ini ya. Itu contohnya. Nah, ada satu konsep bahwa ketika kita bicara gerak parabola di titik tertinggi atau puncak, itu kita bisa punya rumus-rumus khusus. Yang pertama adalah untuk waktu mencapai puncak, yang kedua adalah ketinggian maksimum, yang ketiga adalah jarak terjauh. Nah, ini masing-masing punya rumus khusus, teman-teman. Jadi untuk mencari waktu mencapai puncak itu rumusnya V0 sin alfa per G atau sin theta ya. Theta itu pakainya theta. Terus ketinggian maksimum itu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sedangkan jarak terjauh itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, di sini ada note khusus teman-teman, sin 2 theta itu adalah 2 dikalikan sin theta dikalikan cos theta ya. Jadi ini rumus khusus ya, teman-teman jangan sampai salah. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah batu bermasa 2 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan 100 meter per sekon membentuk sudut 37 derajat. Hitung waktu untuk mencapai puncak, waktu selama di udara, lalu ketinggian maksimum, jarak terjauh yang dicapai, dan koordinat puncak. Ya, tentunya ini ada massa, tetapi kalau untuk digerak parabola itu massa tidak digunakan, teman-teman ya. Jadi kita punya harga V0 kecepatan awal, kemudian sudutnya tetanya adalah 37 derajat ya. Ini ada massa, datanya nggak masalah lah ya. Lalu kemudian G kita anggap 10 saja ya. Nah, untuk mencapai waktu dan lain-lain kita bisa gunakan rumus ini tadi. Jadi waktu untuk mencapai puncak itu adalah V0 dikalikan sin 37 derajat dibagi G 10. Jadi kita tahu bahwa ini sin 37 itu 3 per 5. Jadi kita dapatkan 6 sekon. Artinya kalau ini benda bergerak parabola seperti ini, nah sampai titik puncak itu dia perlu waktu 6 sekon. Ya tentunya turunnya lagi juga perlu waktu 6 sekon. Jadi kalau ditanya waktu selama di udara ya tinggal 2 dikalikan 6 sekon atau 12 sekon. Ya. Kemudian ketinggian maksimum. Itu kita gunakan V0 kuadrat dikalikan sin 37 kita kuadratkan dibagi 2G 20 ya. Jadi ini 10.000 dikalikan sin 37 itu 3 per 5, jadi kalau dikuadratkan 9 per 25, lalu kita bagi 20 ya. Di sini kita dapatkan 43, ini 420 dikali 9, 180 meter. Sedangkan untuk jarak terjauh, itu rumusnya adalah V0 kuadrat, lalu sin 2 alfa. Ingat sin 2 alfa itu adalah 2 dikalikan sin dikalikan cos. Jadi 2 dikali sin 37 dikali cos 37 per G. Ya, kita masukkan ini 10.000, lalu 2 dikalikan sin 37 itu 3 per 5, dikalikan cos 37 4 per 5, dibagi 10. Ya, di sini kita bisa dapatkan, ini kalau dibagi dengan ini itu 40 bagi 10, 4 ya, 4 kali 400 kali 2, 800 dikalikan 12. Maaf, ini mungkin saya hitung lagi. 40, kemudian dikali 2, 80, dikalikan 12, 960 meter. Itu adalah jarak terjauh. Nah, jadi secara ilustrasi, benda ini bergeraknya seperti ini teman-teman ya. Nah, jarak terjauhnya adalah 960. Sehingga kalau ditanyakan koordinat puncak, ya puncak itu ada di sini kan. Nah, ini mestinya titik tertingginya tadi 180 meter. Nah, sedangkan jarak totalnya adalah 960 meter. Nah, artinya kalau kita hanya mau mencari koordinat puncak, di sini mestinya setengahnya ya, 480 dan 480 gitu ya. Sehingga koordinat puncaknya itu artinya adalah 480,180. Seperti itu ya. Itu adalah mencari koordinat puncak dengan rumus ini ya, teman-teman. Oke, nah rumus ini kadang-kadang dikembangkan menjadi soal seperti ini.
Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi alfa, sehingga jarak tempuh mendatarnya saat jatuh sama dengan 3 kali tinggi maksimumnya. Nilai tangen alfa adalah, ya ini sebenarnya kita akan terapkan rumus ini. Cuman kita punya data bahwa jarak tempuh mendatarnya, jarak tempuh mendatar adalah X. Itu adalah 3 kali tinggi maksimumnya. Nah, kita bisa masukkan rumusnya. Ini V0 kuadrat sin 2 theta per G itu sama dengan 3 dikalikan rumus H-nya. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Dan tentunya dengan kesamaan ini kita bisa langsung coret V0-nya. Kita bisa juga coret G-nya. Ya. Nah, kemudian di sebelah kiri kita punya sin 2 theta. Sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Sedangkan di sebelah kanan ini ada 3 dikalikan sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta itu bisa kita tulis sebagai sin theta dikalikan sin theta per 2 kan? Nah, dari sini teman-teman bisa coret lagi. Sin theta-nya dicoret 1 aja. Nah, sehingga kalau ini kita kalikan silang, 2 kali 2 jadi 4 cos theta itu sama dengan 3 sin theta. Nah, pertanyaannya tangen ya. Ingat yang namanya tangen theta itu dicari dengan sin theta per cos theta. Jadi kalau 4 cos theta sama dengan 3 sin theta, maka sin theta per cos theta sama dengan 4 per 3. Jangan kebalik teman-teman ya. Jadi 2A sama dengan 3B itu kalau kita mencari A per B itu adalah 3 per 2. Itu prinsipnya. Ya, itu pencari konteks seperti ini. Oke ya, ini bagian yang tentang memperhitungkan rumus-rumus tentang khusus nilai puncak. Nah, satu bagian lagi adalah ketika kita bicara dengan soal yang sedang bendanya itu sedang ada di titik puncak lalu dikombinasi. Misalkan seperti ini. Ya, benda seperti ini. Nah, ini kan seperti seolah-olah dia membentuk setengah gerak parabola. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman silahkan gunakan rumus ini aja. Jadi H itu adalah ketinggian ini, itu bisa dicari sebagai setengah GT kuadrat. Dan X-nya itu bisa dicari dengan V dikalikan T. V-nya itu kecepatan lemparnya ini, teman-teman. Dan satu lagi konsepnya adalah ketika bendanya seperti ini. Ya, jadi dia dilemparkannya dari ketinggian tertentu tapi ke atas dulu. Itu yang akan kita gunakan rumusnya adalah ini. H itu bisa dicari sebagai V0, yang ini V0, dikalikan sin alfa dikalikan T, min setengah GT kuadrat. Dan untuk mencari X itu silakan gunakan V0 cos alfa dikalikan T. Itu. Jadi teman-teman bisa langsung data soal seperti ini, pasti langsung bisa. Ya. Contoh seperti ini ya. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 250 meter per sekon. Ini V. Dan melepaskan bantuan dari ketinggian 2000 meter. Itu adalah H ya. Jika bantuan jatuh di titik B dan G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah jarak AB. Jadi yang mau kita cari adalah X-nya nanti. Kita gunakan rumus ini. Ya. Jadi kita sudah punya ini, H-nya itu adalah 2000 meter. Nanti yang mau dicari adalah X-nya. Jadi kita bisa mencari waktu jatuh dulu. Gunakan rumus yang pertama. 2000 sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. Sehingga kita dapatkan 5T kuadrat sama dengan 2000. T kuadrat sama dengan 400. Walaupun T-nya plus minus 20, tapi kita gunakan yang 20 sekon saja. Karena ini kan waktu ya, harus positif. Nah, kemudian untuk mencari X, kita tinggal langsung V dikalikan T. V-nya 250 dikalikan 20. Kita dapatkan 5000 meter. Seperti itu ya. Jadi jarak AB-nya adalah 5000 meter. Oke. Jelas ya teman-teman konteks soalnya ya. Satu konteks lagi misalkan seperti ini. Sebuah bola yang ditendang dari sebuah panggung setinggi 1,2 meter. Itu H. Dengan kelajuan awal 10 meter per sekon 10 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat terhadap horizontal sehingga membentuk gerak parabola. Jarak mendatar L yang ditempuh ketika bola tersebut mengenai tanah. Nah, di sini kita akan kolaborasi rumus ini. Jadi H-nya tadi 1,2, V0-nya 10, dikalikan sin 30 derajat, dikalikan T kita belum tahu, minus setengah dikalikan G-nya 10, dikalikan T kuadrat.
Oke, kita olah dulu. Ini ada persamaan kuadrat ya. Sin 30 itu setengah, teman-teman. Jadi 10 dikali setengah itu 5T minus 5T kuadrat. Oke ya. Jadi di sini kita dapatkan persamaan kuadrat. 5T kuadrat minus 5T plus 1,2 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan, sebentar, saya ada salah nggak ini? Ini ya, jadi ini kalau kita kalikan 25 aja, 25T kuadrat minus 25T plus 1,2, maaf, kalau dikalikan 5 berarti jadinya 6 ya. 6 sama dengan 0 ya. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah, ini 5T kuadrat minus 5T plus 1,2. Nah, ini kita bisa faktorkan dengan cara persamaan kuadrat. Itu kita mencari jumlahnya minus 25 dikalikan 150. Berarti kalau saya tulis sebagai 25T minus 15 dan 25T minus 10 gitu. Ya, jadi nanti T-nya kita dapatkan 3/5 dan T-nya kita dapatkan 2/5. Seperti itu ya. Oke, saya cek lagi angkanya teman-teman ya. 1,2 sama dengan 10 dikalikan ini 5T kuadrat minus setengah 10 kuadrat. Jadi ini kita dapatkan minus 150. Betul ya? Nah, kita ambil yang paling kecil aja teman-teman. Jadi paling dia itu seperti ini, kita dapatkan 3/5 dan 2/5 ya. Oke. Nah, jadi kita untuk mencari X-nya, ya kita masukkan di rumus ini. V0-nya 10 dikalikan cos 30 derajat dikalikan kita ambil yang 2/5. 10 dikalikan setengah akar 3 dikalikan 2/5, berarti kita dapatkan 2 akar 3 meter. Seperti itu ya. Jadi jarak yang ditempuh seperti itu, jarak terjauhnya. Nah, soal seperti ini, sebentar, saya agak penasaran dengan angkanya, tetapi harusnya sih sudah betul teman-teman ya. Ini oke. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, saya revisi sedikit supaya ini nggak sesat ya. Jadi seperti ini tuh Y-nya kita anggap sebagai minus teman-teman. Jadi karena ini dia dianggap minus, nanti ketemunya ini minus ya. Ini angkanya soalnya biasanya tidak ketemu 2 sih teman-teman. Nah, ini nanti saya ganti sedikit supaya nggak sesat ya. Oke, jadi ini harusnya minus, ini minus juga, sehingga di sini kita dapatkan minus 30 dan plus 5. Minus 30 dan plus 5. Jadi di sini T-nya ketemu 1,2, yang di sini T-nya minus 0,2. Ini jelas nggak mungkin karena T itu waktu ya, kita anggapnya positif. Nah, jadi di sini kita masukkan ini 1,2. Jadi kita dapatkan 10 bagi 25, 5 kali 1,2, 6 akar 3 meter. Nah, jadi dia jarak terjauhnya atau L-nya itu adalah 6 akar 3 meter. Seperti itu saja teman-teman. Jadi silakan gunakan rumus ini, tapi rumusnya digunakan minus ya, seperti itu. Oke, mungkin itu pembahasan untuk gerak parabola. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar ya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.